Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 15 Juni 2022 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Damai dan kasih Yesus senantiasa di hati kita sampai selama-lamanya. Saya bersyukur karena pada hari ini saya kembali diberikan kepercayaan untuk mengisi renungan audio Daily Fresh Juice. Dan renungan yang saya bawakan berlandaskan dengan inspirasi Injil pada hari ini, yaitu Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan semua orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tidak memperoleh upah dari Bapamu di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka semua dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini yang kita dengarkan tadi umumnya kita dengarkan pada saat masa Prapaskah. Kita tahu bahwa pada saat masa Prapaskah kita umat Katolik menjalankan pantang, puasa, dan amal kasih. Bila dibaca lengkap Injil Matius bab 6, sekurang-kurangnya Tuhan Yesus ada mengajarkan pertama, hal memberi sedekah, hal berdoa, yang juga di dalam hal berdoa ini diajarkan doa Bapa Kami. Kemudian hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, dan hal kekhawatiran. Namun, untuk refleksi iman pada hari ini, Gereja Katolik menawarkan inspirasi yang dikutip dari Injil Matius bab 6, ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18, yang mana ini berkaitan dengan 3 hal. Hal memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Dalam meresapi ketiga ajaran ini, sedekah, doa, dan puasa,
ada satu benang merah yang Tuhan Yesus selalu tekankan pada ajarannya, yaitu Bapa melihat yang tersembunyi. Banyak dari kita yang mungkin menafsirkan bahwa Bapa melihat yang tersembunyi itu adalah kalau sedekah, ya jangan pamer. Jangan diumbar-umbar gitu ya. Kalau berdoa, jangan macam orang Farisi, orang munafik, ya, yang menyesatkan doa dengan kalimat panjang, kalimat yang menyihir, di lorong-lorong, di tikungan jalan gitu ya, berteriak-teriak. Dan kalau berpuasa ya badan jangan dilemes-lemesin kali ya. Jangan dibuat jadi kayak muram mukanya. Mungkin umumnya kita berpikir seperti itu bacaan Injil hari ini. Nggak salah, namun izinkan saya untuk mencoba menawarkan inspirasi lain yang secara mendalam kita mau coba mengerti dari kalimat Bapa melihat yang tersembunyi. Untuk memahami secara lebih dalam, secara lebih dewasa, izinkan saya memperkaya renungan ini dengan mengambil kutipan teks kitab suci lainnya. Mengutip dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai dengan 22. Di saat setelah Tuhan Yesus mengutus ke 77 murid dan mereka kembali dengan bahagia dan bangga, ya, Yesus apa yang dilakukan? Berbahagia dalam roh serta keheningan. Begini seruannya. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Seruan doa dan kebahagiaan Tuhan Yesus juga kita dapat jumpai dalam kutipan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus memiliki penekanan yang hampir sama, di mana Santo Paulus dalam suratnya memberikan pengajaran mengenai hikmat yang benar adalah hikmat yang berlandaskan roh. Pada 1 Korintus bab 2 ayat 12 sampai dengan 13, kutipannya berbunyi demikian. "Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh." Dan di akhir perikop tersebut Santo Paulus berkata, "Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus." Ini kutipannya dari 1 Korintus bab 2 ayat 16. Kitab lengkapnya dapat dibaca pada 1 Korintus bab 2 ayat 6 sampai dengan 16. Maka kembali pada pertanyaan refleksi di awal, apakah yang dimaksud dengan Bapa melihat yang tersembunyi? Injil yang kita baca dan sekaligus didengarkan tadi secara jelas mengajarkan tentang sedekah, doa, dan puasa. Namun di sini bukan hanya aksi manusiawinya yang diajarkan, sikap-sikap manusiawinya yang diajarkan, tetapi sikap batin yang dilatih. Maka maksud dari yang tersembunyi berarti terkoneksinya roh kita dengan roh Bapa, dan kita menjalani kehendak Bapa. Karena roh kita mengenali roh Bapa mengenali kita, sama ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di surga waktu bergembira. Kita bisa saja terlibat di dalam kategorial di gereja Katolik melakukan pelayanan doa, tapi apakah pelayanan doa itu sungguh-sungguh digerakkan oleh roh
atau cuma sekedar tempat pelarian, cari sibuk. Kita juga bisa untuk melakukan karya sosial terhadap kaum miskin, kebutuhan khusus, bantu gereja. Namun, apakah motif sesungguhnya dari itu? Hanya Bapa dan kita yang tahu. Kita juga bisa bersaksi mengenai banyaknya berkat yang kita terima atas pengabulan doa, atas segala hal-hal yang menggembirakan lainnya. Tapi apakah kesaksian itu benar-benar ditujukan untuk memuliakan Allah Bapa? Kalau tidak dilandaskan dengan roh, kecil kemungkinan itu berdasarkan hikmat ilahi. Jadi, semuanya hanya Bapa dan kita yang tahu apa motif dari yang kita lakukan. Injil hari ini memang mengajarkan soal 3 hal. Namun penerapan sikap batin, lagi-lagi penerapan sikap batin yang apa Tuhan Yesus kehendaki bisa kita lakukan dan aplikasikan dalam bentuk kegiatan kita sehari-hari sebagai manusia. Contohnya, saat kita berbahagia, misalnya mendapatkan pekerjaan baru, sebagai murid Yesus patutnya kita meneladani bagaimana Tuhan Yesus berbahagia di dalam roh. Saat kita bersedih, ambil contoh kita misalnya kena PHK, sebagai murid Yesus, coba kita latih batin kita. Memang gak gampang, betul. Dalam situasi sedih itu gak gampang melatih batin. Tapi coba kita latih batin kita bersedih dalam roh. Bahwa kita berserah sepenuhnya kepada Bapa di surga. Juga pada saat Tuhan Yesus mencurahkan berbagai berkat lainnya, ya, kita bagaimana untuk bisa menyalurkan semua itu di dalam roh. Bukan kita lari kepada manusia lain, atau malah kita kan manusia kecenderungannya lari ke sosial media ya. Nah, coba kita ambil contoh dari apa yang telah Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Nah, kita seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada hari ini, apa yang tersembunyi maka Bapamu melihat yang tersembunyi juga dan membalasnya kepadamu. Lalu kita juga bertanya, lantas apa balasan Bapa? Ya, balasan Bapa kepada kita adalah pikiran Kristus. Pikiran Kristus berarti kita berlandaskan dengan apa yang telah Tuhan Yesus sabdakan, Tuhan Yesus ajarkan. Baik yang tertuang dalam Injil maupun yang diwartakan oleh para rasul. Maka kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita akan mengerti siapa itu Bapa. Kita juga akan mengerti apa yang dikehendaki oleh Bapa. Ujung-ujungnya dengan berlandaskan pikiran Kristus, kita menjawab tawaran atas sengsara, wafat, dan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, yaitu jalan keselamatan, jalan menuju sorga. Kalau kita nggak bisa memiliki pikiran Kristus, maka kita masih akan terbelenggu dengan kedagingan-kedagingan kita. Narasi yang dibangun, apapun itu dalam segala tindakan kita sehari-harinya, akan selalu berlandaskan dan mungkin bertentangan dengan apa yang Allah Bapa kehendaki sesungguhnya. Nah, sekali lagi, mengambil kutipan Injil Lukas bab 10 ayat 22 telah disabdakan, semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tak ada satu pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Maka dengan kita memiliki pikiran Kristus, kita tahu kehendak Bapa, kita kenal Bapa kita. Kita memiliki pikiran Kristus, kita tahu jati diri kita sebagai orang Katolik dan umat yang telah ditebusnya. Amin. Sekarang marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu atas bacaan Injil hari ini. Kami bersyukur padamu ya Bapa, karena kami memiliki jaminan keselamatan hidup kekal abadi, yakni Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, bantulah kami untuk dapat mengenal apa yang menjadi panggilan kami,
apa yang menjadi kehendak-Mu pada kami melalui pikiran Kristus, dan arahkanlah kami selalu untuk dapat mengamalkan kualitas hidup doa, sedekah, dan juga puasa yang membentuk penyangkalan diri kami atas dosa-dosa kami. Dan senantiasa kami terkoneksi kepadamu, supaya kami dapat mengerti dan selalu bisa berkomunikasi dalam roh kepadamu ya Bapa. Kami ingin hidup benar di hadapan-Mu, tuntunlah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami orang berdosa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dan keluarga kita dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dan kita selalu dikuatkan untuk menjalani perziarahan hidup ini. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 15 Juni 2022. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.